Halo Sobat Kreasi, welcome back to Ruang Kreasi Komunikasi. Nah, gimana nih? Bersama aku Febri sebagai host untuk episode kali ini. Dan buat Sobat Kreasi yang belum nonton episode-episode sebelumnya, yuk ditonton. Karena banyak banget tuh ilmu yang bakal kalian dapat dari narasumber podcast Ruang Kreasi Komunikasi. Nah, untuk podcast kali ini nih, Sobat Kreasi banyak banget pengalaman yang bakal dibagiin sama narasumber kita. Tentunya dengan tema organisasi dan cara adaptasi di lingkungan kerja baru. Kita udah kedatangan sih sebenarnya salah satu dosen program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Siapa ya kira-kira? Pembahasan kali ini penting untuk Sobat Kreasi ketahui, pahami dan juga jadi inspirasi Sobat Kreasi. Jadi jangan sampai ditonton nggak habis atau mungkin di skip-skip. Jangan, biar ilmunya nanti nggak setengah-setengah tuh. Oh iya. Mungkin Sobat Kreasi udah kenal dan familiar banget sama narasumber kita kali ini. Mungkin pernah ketemu di perkuliahan atau jadi followers beliau di sosial media. Tapi di sini kita bakal kenal lebih dalam lagi dan kulik informasi serta pengalaman beliau perihal tema yang kita angkat di episode kali ini. Langsung aja ya kita panggil. Selamat datang Ibu Asti. Ya, selamat datang juga Febri. Gimana kabarnya? Wah, jangan tegang, kita santai aja. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Bahagia hari ini. Wah, terlihat ya dari rona-rona yang ada di wajah. Wow. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan dulu dari nama, mungkin pekerjaan dan juga pendidikan terakhir Ibu. Oke, halo semuanya, sahabat kreasi komunikasi. Nama saya mungkin tadi sudah sedikit disebutkan oleh Febri. Saya Asti Nana Yuliarti. Pekerjaan saya sejak pertengahan 2019 diterima di program studi ilmu komunikasi Universitas Lambung Mangkurat. Pendidikan terakhir Magister Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin jauh di Pulau Sulawesi. Wah, Pulau Seberang ya, waduh. Mungkin kalau kesibukan Ibu sekarang selain mengajar nih Bu, apa tuh? Kesibukan selain mengajar sebenarnya relate sih sebenarnya dengan judul yang kita bahas, lingkungan baru kan. Saya pertama kali ke Banjarmasin itu akhir dari 2018. Jadi sekarang ini sebenarnya masih mencoba untuk lebih mengenal unit kerja, lebih mengenal program ilmu komunikasi sekaligus menjalin beberapa, mungkin sekarang masih skalanya itu menjalin komunikasi dengan beberapa dosen-dosen di luar Fakultas Ilmu di luar FISIP sebenarnya. Masih di sekitar kampus dulu ini karena masih mencoba mencari link. Karena baru-baru juga ya Bu, ya, baru 2 tahun ya berarti Ibu di sini. 1 tahun lebih ya. Kalau dikurangi masa pandemi belum cukup setahun kan. Benar. Kita pandemi bulan 3, saya di sini bulan Juni ya 9 bulan bergerilya dan setelah itu WFH. Wah, jadi nggak bisa kemana-mana juga, nggak bisa cari-cari relasi. Kemana-mana sih. Ya sekarang ya, oke. Ini ngomong-ngomong kan kita lagi ngebahasnya tentang organisasi dan tadi kalau Ibu udah bicarainnya tentang cara Ibu beradaptasinya tadi dengan lingkungan yang baru ini. Kalau organisasi, apa aja sih sekarang organisasi yang Ibu ikuti ya. Atau mungkin pernah ikut organisasi apa aja tuh? Saya seingat saya pertama kali ikut organisasi itu sejak SMP. Memang tertarik, kalau SMP itu tertarik PMR. Mungkin nanti Sobat Kreasi Komunikasi itu apa sih PMR? Kalau mungkin kalau di dunia kampus kan KSR. Ya, waktu KSR. Saya pertama kali waktu SMP ikut PMR, Palang Merah Remaja, terus ketika masuk SMA itu lagi menggeluti kembali PMR, ditambah dengan menjadi pengurus OSIS. Kalau kuliah itu sebenarnya mading dan sebagainya. Kalau kuliah kan sudah agak kalau sebenarnya kalau waktu SMP SMA mungkin agak enak membagi waktunya. Ya, kuliah ini yang sebenarnya cuma organisasi sama belajar aja. Kalau di kampus memang ada beberapa organisasi intra. Saya lebih banyak sih kalau dulu ke lembaga-lembaga kerohanian seperti itu. Kalau S2, jujur kalau S2 udah nggak bisa berorganisasi karena sih sebenarnya karena memang betul-betul fokus datang ke kampus, ikut kuliah, kerja tugas, ngumpul sama teman itu pun bahas tugas. Jadi benar-benar mahasiswa kupu-kupu ya pas udah kalau S2 kan. S2-nya. Karena memang kalau waktu S2 itu memang sudah sempat kerja dan mengkat kerja itu setelah S2 karena agak sulit membagi waktunya kayak gitu. Tadi ya Ibu lebih fokus tadi karena mungkin lebih berat juga ya yang lumayan luar biasa lah. Lumayan. Oh ya, ini ngomong-ngomong kan berarti Ibu tadi untuk PMR berarti nggak ngelanjutin lagi ya di kuliahnya? Enggak. Kalau waktu kuliah itu udah agak kesulitan untuk mengikuti ritme
kampus waktu yang KSR-nya itu. Tapi berarti ada pernah ikut atau memang cuma pernah nyari-nyari tahu aja waktu? Nyari tahu, dan setelah tahu informasinya agak sulit. Jadi lebih ke prodi aja sih, maksudnya mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya ke prodi. Kalau KSR kan tingkat universitas itu dia biasanya agak lebih susah. Kenapa kita membenturkan antara waktu di beberapa fakultas, beberapa prodi itu yang mungkin agak kesulitan. Karena jadwal tadi ya berbeda-beda setiap fakultas. Iya. Semua sih butuh pilihan. Pilih kuliah, bukan sebenarnya semua pasti bisa balance, tapi kita butuh tetap harus ada prioritas. Dan itu waktu itu saya memprioritaskan karena pada saat masuk kuliah sudah mentargetkan tidak boleh kemudian selesai di luar dari perencanaan kayak gitu. 3,5 tahun saya harus wisuda di waktu pertama angkatan saya wisuda, dan itu bisa tercapai. Jadi itu sudah maksudnya akhirnya ada pilihan-pilihan yang saya ambil kayak gitu. Itu ya Sobat Kreasi, memang ada dulu aku tahu itu Bu, hidup adalah pilihan. Kalau saya bukan gitu. Apa tuh? Hidup itu sudah ditentukan, tapi dalam jalani hidup itu yang ada pilihan. Kalau saya kayak gitu. Ya, ini ngomong-ngomong pengalaman yang paling Ibu ingat dan nggak pernah dilupain ketika berorganisasi. Iya. Paling berkesan sih waktu SMA, karena disitulah yang sebenarnya mungkin ya jiwa-jiwa muda ya. Lagi membara ya Bu. Waktu SMA itu ikut PMR dan ikut OSIS, pengkaderannya itu kan pasti harus ke lapangan. Nah, di situ tuh pernah waktu OSIS kalau nggak salah waktu itu hujan deras dan dilematis dan sebagainya, itu kita harus pindah kayak ngungsi gitu malam karena kita di tengah lapangan dan sebagainya. Tetapi itu sih yang membuat itu setelah pulang dari situ kayak akrab, kayak misalnya terjalin komunikasi yang erat, betul-betul merasakan oh inilah mungkin ini fungsi organisasi. Selain yang sampai sekarang juga akhirnya link itu menjadi terbangun, ada teman yang di sini dan sini. Itu juga sih ketika pertama kali ke Banjarmasin kan berdasarkan link sebenarnya. Nginap di mana, orang kan nginap di hotel dan sebagainya. Kalau saya nginapnya di tempat teman yang sebenarnya waktu di kampus itu sudah terjalin hubungan baik kayak gitu. Berarti memang ada kenalan dari kampus yang orang Banjarmasin juga, dan akhirnya tempat nginap dari tes sampai akhirnya memutuskan untuk akhirnya pindah ke sini. Itulah pentingnya relasi. Relasi bisa di mana aja, relasi bisa ditemuin kapan aja, dan itu harus dibina ya Bu, dibimbing, kayak dihubungin terus. Iya. Jadi sebenarnya kita menjalin komunikasi, menjalin hubungan dengan orang bukan semata-mata karena relasi, tapi betul-betul ya memang mungkin bukan sekedar relasi sih. Ketika saya ketemu dengan orang baru, dia mungkin punya background pendidikan yang berbeda dengan saya, disitulah mungkin ada hal yang dulu saya pemikiran saya tentang ini cuma dari satu sisi gitu. Tapi setelah dia punya kayak pendapat, mungkin orang hukum punya pendapat ini, orang ekonomi punya pendapat ini, sebenarnya kita akan tahu banyak di masalah-masalah yang belum bisa kita ketahui karena kita nggak bergelut di dunia mereka. Seperti itu membuka luar biasa dunia sekali baru sih. Ya. Betul. Oh iya. Kalau kan tadi selain relasi ya Bu, karena udah Ibu buktiin tuh relasi dari mungkin organisasi dan lain sebagainya. Kalau menurut Ibu nih, penting nggak sih organisasi yang kita ikuti ketika berada di dunia perkuliahan, atau mungkin organisasi yang kita ikuti di dunia perkuliahan ataupun yang di sebelumnya di dunia kerja? Kalau saya sih penting. Kenapa? Karena kan sebenarnya ketika kita masuk ke dalam sebuah organisasi, disitulah kita pertama memanage yang namanya emosi. Itu yang paling penting, karena kan mungkin kalau kita hidup individu mau teriak kayak mau hidup kayak semau gue gitu kan. Tapi ketika kita berorganisasi, pertama bisa jadi kita masuk pertama kali dalam organisasi, kita nggak langsung jadi leader kan. Pasti mungkin ikut pengkaderan, nggak langsung anggota, kader dulu, calon dulu. Yang dimana-mana mungkin pada saat pengkaderan itu di sini sih sama senior mungkin, kamu gini kan. Sering. Di situ betul-betul kita menurunkan ego kita. Mungkin kita dulunya waktu misalnya nih dari kampus, dari SMA jadi ketua OSIS, tiba-tiba masuk ke dunia kampus, jadinya pengkaderan lagi. Lu siapa gitu kan, nggak ada yang kenal kayak gitu. Jadi pada saat itu betul-betul salah satu hal yang kita manage adalah emosi gitu, menundukkan betul-betul emosi ya, tapi jangan sampai dendam ya, karena biasanya organisasi itu tunggu saya jadi senior, saya akan perlakukan junior saya seperti itu. Ada tuh sering kayak gitu. Salah itu sebenarnya. Tapi kan itu yang pertama, memanage emosi, dan ilmu yang kita dapatkan di dalam ketika berorganisasi itu luar biasa. Saya mengaku itu salah satunya adalah ilmu retorika. Ketika misalnya kita masuk ke dalam sebuah organisasi, kita kan pasti
mengeluarkan pendapat. Mungkin tidak mesti kita jadi pembicara, tidak mesti kita jadi MC atau misalnya jadi narasumber di dalam sebuah organisasi itu, tetapi ketika kita mampu untuk mengeluarkan apa yang ada di kepala kita menjadi semua rangkaian kata-kata yang akhirnya kita berani untuk mengungkapkan apa yang ada di kepala kita, disitulah sebenarnya proses untuk mempelajari, oh gini caranya berbicara di depan umum, gini caranya memanage komunikasi yang baik, gini memanage relasi yang baik, karena yakin ketika kemudian berorganisasi nggak semua pendapat kita pasti diterima. Itu yang paling penting. Emosi dan juga tadi belajar yang namanya retorika dan yang leadership dan lain sebagainya. Kalau yang saya tahu sih Bu, ini nggak ada di sekolah maupun dunia kuliah, langsung diajarin sama mungkin dosen dan lain-lain kayak gitu. Sebenarnya kalau yang ngambil manajemen ada leadership, kepemimpinan dan tapi sebagainya. Tapi secara teori tadi. Tapi teori itu teori itu berbenturan. Terkadang itu teori itu berbenturan dengan fakta. Oke, manajemen kayak gini, tetapi ternyata kita menghadapi orang yang banyak sekali kepala dan memanage itu tidak segampang teori. Itu ngomong doang itu gampang, tapi real di lapangan, bagaimana kita, ini yang namanya manajemen emosi, ini namanya kepemimpinan, itu nggak semudah itu. Jadi itu betul-betul ketika berorganisasi itu yang salah satu hal yang sebenarnya tidak bisa terbeli oleh mungkin sertifikat yang kita ikuti, mungkin pelatihan-pelatihan, workshop mungkin tentang organisasi. Itu semua mental, banyak hal yang mungkin orang yang manajemen dirinya bagus mungkin itu berfungsi ya, tetapi ada orang, tapi lebih banyak orang yang kemudian ketika berhadapan dengan hal-hal tersebut kayaknya teori dilupakan deh. Ini masalah emosi, saya udah gini-gini kayak gitu. Sama kayak orang lagi yang belajar bela diri, mungkin kalau udah kelahi satu udah sama berhadapan satu, itu jurus-jurusnya hilang. Udah hilang semua. Intinya gimana caranya saya melumpuhkan lawan. Iya kayak gitu kan aja, karena pengalaman tadi adalah guru terbaik. Iya, itu yang paling penting. Oh iya, ini kalau Sobat Kreasi ada sedikit fakta, Ibu Asti ini adalah orang Makassar. Iya, betul. Nah ini Bu, karena Ibu kan baru-barusan aja nih pindah secara Ibu orang Makassar pasti punya budaya yang berbeda. Apa sih kendala Ibu saat beradaptasi dengan budaya Banjar? Oke, ini menarik. Ini yang sebenarnya mau ditanyain juga nih. Seperti ini. Yang pertama, ketika pengalaman ketika saya datang ke Banjarmasin, sebenarnya kan setiap wilayah itu punya kekhasannya sendiri. Tapi hal yang agak berbeda dengan Sulawesi, dengan Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin, kami itu walaupun banyak bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Banjar, ketika kami berinteraksi pakai bahasa Indonesia. Kami kalau misalnya kuliah kan wajar bahasa Indonesia. Kami kalau sesama teman dan sebagainya selama itu masih di dalam kota kayak kota Makassar, kota Banjarmasin pasti pakai bahasa Indonesia. Ketika saya sampai di sini saya diajak berbicara dengan bukan cuma situasi tidak formal tapi situasi di mana rapat dan sebagainya sering misalnya kayak mahasiswa juga bertanya dan sebagainya. Saya tuh agak sedikit mengolah dulu, ini maksud pertanyaannya apa ya kayak gitu. Itu yang perbedaan yang mungkin nggak so culture sih, tapi perbedaan yang ternyata seperti ini culture hal yang gap ya gitu. Ini hal yang kemudian proses perbedaan yang terjadi di Sulawesi dan Makassar. Itu permasalahan bahasa, terus misalnya dari kontur geografis dan demografi. Makassar itu kan daerah kepulauan yang dia laut. Jadi beberapa menit aja kita sudah bisa laut itu di mana-mana. Udah kalau pokoknya jalan ke sini udah laut, jalan ke sini udah laut. Di Pulau Sulawesi, Makassar itu kan di bagian selatan sama Banjarmasin bagian selatan. Jadi sangat berdekatan dengan garis pantai. Jadi cari ikan laut dan sebagainya saya terbiasa dengan makanan laut. Kesini harus makanan sungai. Dan itu yang saya belum bisa untuk beradaptasi. Berarti untuk makanan, untuk ikan dan sebagainya. Sampai saat ini belum terlalu bisa untuk makanan seperti sungainya, ikan gabus, ikan patin dan sebagainya. Itu kan teksturnya agak lebih lembek lebih lembek daripada ikan laut, itu masih proses. Jadi kalau Sobat Kreasi mau ngasih hadiah jangan ikan susah juga sih masaknya. Oh iya, ini Bu, bagaimana cara Ibu, kan ini kalaunya secara yang ke mahasiswa, lah kita masih bisa mungkin menyuruh mahasiswa untuk berbahasa Indonesia dan lain sebagainya. Dengan lingkungan kerja Ibu, bagaimana tuh cara memulai adaptasi Ibu untuk di sini? Itu kan tadi permasalahan saya sebenarnya di masalah bahasa ya. Bahasa tadi. Proses belajar sih, akhirnya sekarang itu biasanya di WA dan sebagainya. Kalau teman-teman yang lumayan sudah akrab, saya udah mulai pakai bahasa Banjar. Walaupun sebenarnya biasanya diketawai sih. Apa maksudnya ini kayak gitu? Mungkin
Saya ingat sekali waktu beberapa hari yang lalu, hari Jumat ini baru kejadian, saya ngomong pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi diketawain sama orang prodi. Ternyata itu bahasa yang tit. Oh, bahasa yang wah, saya kaget sangat-sangat. Gitu. Oh, padahal itu bahasa Indonesia. Yeah. Ternyata artinya di bahasa Banjar berbeda. Itu proses sebenarnya Sebenarnya masih. saya tahu kata-katanya apa. Aduh, Udah nggak terbahas ya. tidak bisa dibahas. Ya, intinya kayak gitu. Oh, akhirnya memang butuh belajar karena itu yang proses adaptasi karena komunikasi kan, kita orang komunikasi, masalah bahasa itu masalah krusial penting sebenarnya. banget. Ketika misalnya saya ke sini agak sulit untuk saya memaksakan semua orang berbahasa Indonesia. Berarti saya yang harus melebur, saya harus yang kemudian mencoba untuk beradaptasi karena saya di sini bukan 1-2 tahun, pasti akan panjang kayak gitu. Jadi sampai saat ini masih proses untuk belajar sedikit-sedikit menggunakan bahasa Banjar di dalam kondisi-kondisi yang non formal kayak gitu. Itu kalaunya di lingkungan kerja. Kalaunya misalnya ibu belanja ke pasar, gimana Belanja tuh? ke pasar ya? Saya masih pakai bahasa Indonesia. Oh, masih pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah pengalaman biasanya kayak ke pasar itu ibunya Masih mengerti. Masih mengerti sih. Bu ini berapa kayak gitu dia, dan bahasa-bahasa Banjar di pasar itu saya sampai sekarang sudah mulai mengerti gitu. Udah mulai ikan, bahasa Banjarnya Ya, apa kayak gitu. segala. Kayak gitu itu udah mulai. Kalau di pasar kayaknya dan tidak terlalu bermasalah untuk sampai sekarang. Karena mungkin cuma kalau di pasar ya ini berapa, terus kayak gitu. apakah bisa ditawar? Tapi punya pengalaman juga sih, lewat WA waktu itu ada dosen, kebetulan satu teman pelatihan mau WA panjang banget, saya langsung screenshot aja kirim ke teman Banjar, tolong ini diartikan, ditranslatekan dulu. translate. Pokoknya dia mengirim panjang banget yang saya harus balas, tapi saya nggak terlalu ngerti aja. Sudah screenshot saya minta tolong yang ditranslate dulu, baru diterjemahkan saya dulu. jawab dengan bahasa Indonesia. Itu pun saya udah jawab pakai bahasa Indonesia, tetap dijawab dengan pakai bahasa Banjar. Ya, memang gitu. kebiasaan sudah kayak Jadi gitu. itu yang harus saya pahami, proses belajar. Mungkin nanti bisa jadi 5 tahun ke depan saya juga udah pakai bahasa Banjar juga ya, udah hilang bahasa Indonesianya. kayak gitu. Oh iya, ini berarti kan untuk lingkungan kerja ibu tadi yang mulai untuk melebur. Nah, apakah hal tersebut di lingkungan kerja jadi kayak mempengaruhi kinerja ibu? Mungkin tadi salah satunya ketika ada teman yang berkonsultasi atau mungkin memberitahu sesuatu, pasti bahasanya harus ya lebih lama gitu untuk dibalasnya. Kalau saya sih menurut saya secara pribadi tidak signifikan. Tidak signifikan untuk berpengaruhnya. Tidak berpengaruh signifikan. Jadi masih bisa untuk kayak misalnya kalau di teman-teman di prodi ketika berbicara sama saya ada yang masih menggunakan bahasa Banjar. Ketika pun mereka kayak kepanjangan bahasa Banjarnya biasanya ada yang mengkonfirmasi. Pasti mengerti, ya Pak saya mengerti kayak gitu. Jadi kayak ya masih maksudnya mereka juga mengerti kalau saya pendatang dan untuk berkomunikasi itu penting kita saling komunikator dan komunikan saling memahami. Ya untuk sampai sekarang sih alhamdulillah aman saja, Bu. tidak ada kendala yang berarti lah. Jadi kerjaan pun lancar aja walaupun agak tadi sedikit terlambat sedikit untuk ada proses lah. Kalau mereka memahami. langsung komunikasinya ini tahu ya. ini. Kalau saya masih ada proses. Iya. Itu sih. Karena ibu juga barusan aja. Iya. Tapi emang baru-baru aja Bu 2 tahun belakangan ini yang ke Banjar. Iya. Atau sebelumnya ada? 2018 pertama kali menginjakkan kaki di Banjarmasin itu Desember untuk tes CPNS, lulus tahap pertama yang tesnya itu nasional. Setelah itu ada tes yang mengharuskan micro teaching, wawancara dan tes yang itu selama 3 hari di sini. Itu pertama kali menginjakkan kaki saya sampai bikin story di Instagram. Pertama kali menginjakkan kaki di waktu itu masih bandara yang lama, bandara yang lama, Samsudinur yang lama. Pertama kali seperti ini ya. Saya kaget, bandaranya sangat kecil ya. Masih pembangunan. Pada penghuni. Masih pembangunan. Waktu itu saya kaget, bukannya Banjarmasin ini kota yang besar di Kalimantan. Benar. Pada saat saya membandingkan ya, maksudnya kan bandara internasional kan, jadi saya waktu itu ekspektasinya pasti First besar, impression-nya. kecil aja ya, oke. Kayak gitu. Pas jalan, pertama kali yang luar biasa, saya ingat sekali waktu itu teman saya ngajak keliling-keliling, saya kaget dan itu tidak biasa kalau di Makassar. Apa itu? Malam minggu masjid penuh, kaget. Ya pengajian. Beda kulturnya, beda budayanya. Di Makassar itu masjid penuh pada saat tarawih dan sholat Jumat aja. Maksudnya kalau ada lah yang sholat pengajian jarang, jarang. kayak gitu. Tablik akbar itu biasanya hari Minggu kayak gitu. Dan ini kan malam minggu dan saya ingat sekali itu membludak sampai di luar kayak gitu. Ada Tahu beberapa. di daerah mana gitu. Saya lupa waktu itu teman ngajak, saya lihat wah luar biasa ini. Ini satu hal yang
berbeda Ya. berbeda dengan di Makassar ya kayak saya bilang biasanya masjid itu penuh ketika misalnya kayak Cuma tablik akbar itu kayak Jumatan, misalnya maulid ya. Isra Mi'raj itu apa by moment lah ini kan kayak setiap malam Jumat ada, malam Minggu ada itu yang beda Bahkan ada juga mungkin yang ibu kalau mau tahu ada dari tablik akbar yang bisa ada yang setiap hari ada juga jadi macam-macam. ya itu yang tergantung. sebenarnya beda dengan di sini dan waktu itu saya wow keren. Oke Bu, kita udah mengulik tadi tentang pengalaman organisasi Ibu yang mana apa ya tadi sangat penting apalagi untuk dunia kerja yang saya kutip paling ini sih menahan emosi karena kita nggak cuma berhadapan dengan satu orang tapi banyak kepala dan juga mengungkapkan pendapat tadi. Terus untuk kebiasaan lingkungan barunya dari bahasa tadi yang jelas yang paling saya kutip adalah perihal melebur, kita yang harus melebur. Nah, kita bakal ngebacain pertanyaan-pertanyaan dari sobat kreasi yang udah udah dikirimin bukan barusan aja sih, udah lama juga lumayan. Yang pertama nih ada pertanyaan dari Fikran. Wih, Fikran nih dari mana nih? Nggak ada ininya, nggak ada dari mananya. Dia nanya, masalah yang sering saya jumpai di organisasi, berarti perihal organisasi. Yang pernah saya ikuti adalah miskomunikasi. Wah. Apa ada tips dan saran agar miskomunikasi ini dapat diminimalisir tuh Bu? Oke. Kalau dari katanya ya, miskomunikasi. Itu kuncinya cuma satu sih, komunikasi. Kembali lagi ke kata belakangnya. Kalau orang miskomunikasi berarti ada interpretasi yang berbeda dari komunikator ke komunikan kan. Itu kan intinya, misalnya saya maunya A, terus misalnya Febri kiranya B. Jadi untuk sebenarnya menyatukan itu seharusnya memang harus konfirmasi apakah misalnya ketika saya bilang Febri minta tolong ambil itu gitu terus Febri ngambil yang lain akhirnya saya bilang, Febri kok tidak sesuai dengan perintah saya misalnya kayak gitu itu kan harusnya ada konfirmasi makanya itulah yang dibutuhkan two way communication kan komunikasi dua arah jangan cuma kayak perintah ngambil selesai kayak gitu jadi memang untuk meminimalisir komunikasi yang pertama kita harus tahu dulu sebenarnya apa yang dimaksud komunikator ini betul atau tidak itu mungkin dari sisi dari sisi komunikator jangan sampai kemudian mengeluarkan statement yang mungkin bisa jadi jatuhnya ambigu nah itu bisa jadi kan sini kan sekarang itu cuma miskomunikasi di dunia organisasi dari miskomunikasi ini bisa jadi berantem dan sebagainya yang parah kan akhirnya bubar organisasinya sudah kita nggak satu visi lagi gitu. Benar-benar. Yang paling penting. Karena keseringannya yang misalnya paling bermasalah ya Bu kalau yang saya tahu itu perihal mungkin mengerjakan laporan atau mungkin kayak disuruh membeli ini segala macam kayak nanti disuruhnya segini taunya yang mungkin kok dibeli kamu nggak sesuai perintah kayak gitu. Itu kan mungkin pada saat membeli harusnya mengkonfirmasi gimana ini ternyata ada perbedaan harga dari perencanaan itu kan apakah tetap dibeli atau enggak tidak. Itu mungkin semua kan bisa dikomunikasikan hanya sekarang orang memang lebih mengedepankan ego saya kan bagian organisasi saya bebas dong untuk mengambil keputusan padahal kan fungsi dari organisasi itu adalah segala keputusan yang keluar dari organisasi itu hasil dari rembuk hasil dari musyawarah itu yang paling penting sebenarnya kalau misalnya kamu mau sesuai dengan egomu sendiri ngapain kamu berorganisasi mending individu aja kerjain kayak gitu. Itu susah sebenarnya itu tantangan dan peluang dari komunikasi tapi ketika organisasi tapi ketika kita sudah keluar dari tantangan itu kita ibaratnya pembelajaran yang luar biasa bisa mendewasakan diri akhirnya kemudian di dunia kerja tadi ya di dunia kerja sudah itu terbiasa dengan hal tersebut itu akan beda sekali menghadapi orang yang sudah biasa kerja tim sama orang yang kemudian dulunya itu nggak mau pokoknya saya nggak misalnya dibagi tugas sama dosen saya nggak usah Bu saya kerja di sendiri aja gitu. Saya nggak usah kerja kelompok apa yang akan terjadi di dunia kerja itu akan kelihatan dia itu akan pokoknya dia ketika misalnya di dunia kerja dia harus kerja kelompok dia harus kerja tim gitu dia akan prosesnya itu akan belajar dari awal. Sementara orang kan sudah tinggal menerapkan pengalaman, sementara dia harus start dari nol lagi. Beradaptasi lagi dan lain sebagainya. Bukan waktunya beradaptasi sebenarnya di dunia kerja cuma lingkungannya aja, tetapi semua ilmu-ilmu yang kita pakai ketika sebelum kita ada di situ itu semua yang kita terapkan kayak gitu. Oke, pertanyaan kedua nih dari Suci. Nah, kalau di organisasi udah dibagi job desk masing-masing setiap orang. Tapi ada aja tuh orang yang tidak bertanggung jawab dengan tugasnya dan itu malah jadi beban juga di kitanya pastinya, apalagi mungkin yang mengurusi bagian tersebut.
Nah, bagaimana caranya agar menyadarkan orang ini, Bu, untuk bertanggung jawab pada tugasnya? Ini sering nih kayaknya. Wow, Ini sering. sepakat ya. Ini sering. Sering ya. Mau organisasi yang Apapun. kecil sampai organisasi yang besar sering sekali kita dapatkan, dan memang ketika kita berbicara tentang organisasi, satu orang yang bermasalah itu akan mempengaruhi. Bukan cuma mempengaruhi kinerja, mempengaruhi suasana aja. Banyak orang yang malas datang, malas ada Malas dia datang gitu. rapat misalnya. Malas datang rapat karena dia. Sebenarnya ya itu tadi gitu. Orang-orang yang masuk, sebenarnya ini juga yang susahnya, kenapa kita biasanya bisa memanage diri kita, ternyata kita bertemu dengan orang yang kemudian tidak bisa memanage dirinya untuk bergabung di dalam organisasi. Ini sebenarnya agak permasalahannya agak kompleks, tapi yang pertama sebenarnya ketika kemudian tidak tahu job desk-nya, ini sebenarnya kenapa tugas ada kepemimpinan di dalam, ada tugas pemimpin, kan sebenarnya biasanya organisasi itu ada ketua, ada sekretaris, hierarkinya. terus nanti ada koordinator divisi dan sebagainya. Kalau misalnya dia posisinya divisi A, terus misalnya ada koordinatornya dan yang bermasalah anggotanya, sebenarnya itu misalnya kita sama anggota, saya anggota divisi A nih, terus Febri anggota divisi B. Saya melihat bahwa Febri ini bermasalah, ya saya lakukan mungkin kalau misalnya saya langsung negur Febri itu, kita kan level nih kayak setara. Ya, bisa jadi ke pemimpin saya gitu. Jadi pakai hierarki lagi ke pemimpin divisi saya, nanti meneruskan. Itu mungkin beberapa langkah-langkah yang bisa dicoba, karena memang satu orang bermasalah itu akan mempengaruhi suasana. Itu proses sih sebenarnya, dan memang jangan masa bodoh. Karena banyak orang yang bodoh amat, dia kan divisi dia bukan divisiku, aku akan ngerjakan divisiku aja. Padahal kan kita satu organisasi, satu yang tidak berjalan program ya sama saja program organisasi yang tidak berjalan. Karena organisasi tadi saling melengkapi ya, Bu. Betul sekali. Oke, ini pertanyaan 3. Oh, rupanya anonim. Tidak diketahui siapa ini. Aduh, malu berarti. Saya fresh graduate, Bu. Waduh. Kadang di kantor saya disuruh-suruh sama karyawan lain yang sudah lama, padahal itu bukan tugas saya. Mau menolak pun nggak enak dan berimbas ke pekerjaan saya yang keteteran. Dan dinilai bos jadi nggak baik. Apakah ada saranmu untuk menyikapinya? Ya, ini biasanya permasalahan dari setiap fresh graduate yang kesenioritasannya di kantor tersebut tinggi. Itu dia. Pokoknya anak-anak baru itu kasih aja semua pekerjaan. Dia itu lagi semangat-semangatnya mengerjakan semuanya. Saya ingat karena kebetulan saya baru keluar dari pelatihan ini. Baru kayak habis di karantina selama 3 minggu. Saya ingat sekali salah satu widya suara di dalam pelatihan itu mengatakan seperti ini. Kalian di dalam dunia unit kerja yang dibawa kalian aparatur sipil negara, katanya ya. Jangan kerja kalau tidak ada dasar hukumnya. Ini dia mengatakan seperti itu. Jangan kerja kalau tidak ada dasar hukumnya. Tapi kenyataan yang kita hadapi, apalagi misalnya anak-anak baru, rata-rata itu anak-anak baru, anak-anak kontrak, semua pekerjaan itu dilimpahkan kepada mereka. Nah, ini sebenarnya dilematis juga. Nggak dikerjakan senior. Kalau misalnya saya kerjakan pekerjaannya, itu bisa membuat saya tidak fokus sama pekerjaan saya. Yang aslinya. Sebenarnya kalau saya salah satu saran, karena kita tidak punya kekuatan besar untuk menolak, langsung ke bos aja. Gitu. Contohnya maksudnya konsultasi ya, bukan melapor. Bedakan konsultasi dengan melapor. Karena biasanya cepu melapor. Pak, Bapak ini. Iya, bukan melapor tapi konsultasi. Saya ceritakan bahwa misalnya ketika ada senior yang dekat dan sebagainya, mungkin bisa jadi salah satu cara saya dihadapkan dengan kondisi seperti ini kayak gitu. Sehingga ketika pun pekerjaan kita keteteran karena mengerjakan pekerjaan orang lain, mungkin atasan kita agak bisa lebih memahami gitu. Oh, ini anak proses proses dilatih lah, proses untuk supaya di ospek lagi. Itu mungkin kayak gitu. Di ospek lagi sama senior. Intinya sebenarnya di dalam organisasi itu yang paling penting adalah komunikasi tadi. Jadi bukan melapor tapi konsultasi. Kalau misalnya rekan sejawat kan koordinasi. Kalau misalnya yang lebih tinggi dari jabatan kita itu konsultasi. Ingat ya sobat kreasi, konsultasi. Jangan melapor. Konsultasi itu lebih tepatnya. Nah, ini ada lagi. Wah, banyak nih pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya ini ada masih dari anonim. Saya kerja sambil kuliah. Bukan orang-orang di lingkungan kerja saya yang menjadi masalah. Kadang teman-teman kuliah saya mengucilkan saya, dan memandang rendah. Saya malah tidak bisa beradaptasi di lingkungan pertemanan. Nah, bagaimana menurut pandangan Ibu? Oke. Tidak bisa beradaptasi di lingkungan pertemanan karena temannya menolak dia. Ya mungkin yang gara-gara dia kerja kamu kan tadi. Kerja kita ini masih sekulen loh kayak gitu. Semacam, aduh kamu beda kasta, kamu udah beda. Kalau saya sih simple sebenarnya. Nggak usah cari masalah. Kalau misalnya dia menolak kita, berarti kita cari teman yang lain. Bukan gini. Saya udah datang nih ke kamu, terus misalnya saya udah menawarkan pertemanan dengan segala udah baik-baik. Kan saya nggak bisa maksa orang untuk mau berteman dengan saya. Berarti dia adalah bukan komunitas yang mau menerima saya. Saya nggak bisa maksa. Jadi saya cari komunitas yang lain yang sebenarnya jangan sampai
mungkin kalau dibilang jangan sampai pertemanan itu jadi toksik. Kita memaksakan untuk masuk ke dalam komunitas itu sementara kita itu memang nggak bisa menyesuaikan dengan mereka. Kalau saya jangan semuanya itu hubungan itu dibangun atas dasar manfaat aja gitu. Saya mau karena mereka ini kayaknya teman-teman gaul dan sebagainya. Berarti memang kita nggak diterima, walaupun mungkin bukan memutus silaturahmi ya, tetapi memang kita nggak bisa masuk ke komunitas itu. Berarti cari komunitas yang sebenarnya sesuai dengan kita. Jangan memaksakan, saya udah deh saya berhenti kerja untuk masuk ke komunitas itu, nyiksa diri. Menyiksa diri. Gitu. Mending lebih baik ke yang lain walaupun tetap berhubungan. Jadi tetap kan ada orang yang dia tetap berteman dengan kita, tetapi misalnya kalau misalnya makan siang, gaul ke mall, gaul misalnya yang lain itu dia nggak ngajak kita karena kita nggak bisa masuk ke lingkungan. Mungkin cuma say hello atau mungkin di lingkungan. Selama itu masih bisa kita jaga, sebenarnya sudah nggak masalah sih sebenarnya. Jangan menganggap dunia itu sempit, karena sebenarnya di luar sana itu masih banyak orang-orang hal lain yang bisa kita explore, hal yang bisa kita kemudian pelajari kayak itu gitu. Tuh. Terus ini, waduh lanjut lagi nih, masih ada pertanyaan. Pertanyaan berikutnya Mas ada dari Syahman. Saya khawatir Bu, katanya ketika saya masuk dunia kerja, lingkungan kerja saya itu mahal-mahal berarti ini tingkat konsumsi ya. Saya takut terbawa arus pergaulan yang niatnya kerja untuk mencari uang ternyata malah menghamburkan uang. Ketika kita tidak mengikuti arus seakan kita gagal apakah ketika kita tidak mengikuti arus seakan-akan apakah kita itu gagal untuk beradaptasi? Dia takut, dia belum masuk dunia kerja, tapi dia udah tahu kalau udah berandai-andai duluan. Orang-orang yang kayak gini sebenarnya perlu untuk niatnya dulu sebenarnya. Kamu ini takut, kenapa kamu takut situ? Berarti kamu nggak percaya sama dirimu sendiri. Nah itu dia yang paling penting. Kenapa kemudian kayak contohnya gini, kenapa saya berani ke sini? Karena saya percaya bahwa saya bisa bertahan di sini kayak gitu. Ketika kemudian saya takut masuk ke situ, takutnya saya terpengaruh misalnya mereka itu tiap malam dugem misalnya, saya takut ikut dugem dan sebagainya. Itu berarti kamu tahu bahwa kamu itu tidak mampu untuk masuk ke dunia itu, berarti jangan masuk kayak gitu. Itu sebenarnya simple sih. Karena dari diri kita. Karena yang paling mengenal kita bukan orang lain, kita yang mengenal seberapa kuat kita untuk bertahan, seberapa tough kita untuk kemudian berada di dalam lingkungan yang sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip kita kayak seperti itu. Jadi kalau memang itu tidak sesuai dengan misalnya suatu hal yang kemudian melanggar prinsip kita gitu, jangan ke situ kalau tidak mau. Tapi kalau misalnya tetap maju, berarti Anda menantang diri, men-challenge diri Anda gitu. Dan Anda sudah tahu nanti ke depannya misalnya 2 bulan saya ini tidak akan menjadi orang seperti ini, berarti Anda sudah tahu memprediksi sesuatu hal yang kemudian Anda bisa masuk ke situ dan tetap masuk ke situ, berarti memang sudah siap untuk menerima konsekuensi ketika di situ. Simple sih sebenarnya. Jadi jangan takut duluan, hadapi. Kalau berani, kalau percaya terhadap dirinya kayak seperti itu. Selama itu tidak terlalu besar ya coba aja sih. Ini lanjut lagi pertanyaan ke-6 nih udah 6 pertanyaan aja. Masih dari anonim lagi nih. Bagaimana kalau kita gagal beradaptasi di lingkungan kerja baru dan jalan keluarnya memilih untuk mengundurkan diri? Apakah itu dibenarkan Bu? Atau kita tetap bertahan di lingkungan kerja yang toksik? Ini masalah resign. Apakah saya resign aja atau enggak? Sebenarnya proses adaptasi itu bukan 1-2 bulan, akhirnya kemudian kita memutuskan dan kita berkesimpulan bahwa saya gagal. Ini salah gitu. Karena proses adaptasi itu adalah proses panjang dan tidak semua orang dalam 1-2 bulan dia sudah mampu bisa untuk kemudian saya ini udah berhasil atau misalnya dalam waktu 2 bulan dia belum berhasil beradaptasi, dia saya memang nggak mampu dan saya gagal. Itu sebenarnya hal yang salah ketika baru 1-2 bulan berada di tempat kerja dan merasa bahwa itu tidak sesuai dengan suasana hatinya, tidak sesuai dengan pemikirannya, akhirnya dia memutuskan untuk mundur. Kan itu semua proses dan bisa jadi ada kondisi di mana ketika kita di dunia kerja, kita dulu diuji sama senior kita. Ada kan model-model kayak gitu kan. Ini anak kita kasih waktu 6 bulan nih, kita uji apakah dia mampu bertahan atau enggak. Mungkin baru di bulan kelima kita udah mundur. Jadi proses belajar itu adalah proses yang panjang. Mungkin kalau misalnya melihatnya semua dari sisi negatif, maka tidak akan ada positif yang kelihatan. Tetapi ketika dari awal kita membangun positif, kenapa sih dia ini berlaku seperti saya? Oh ternyata semua pekerjaan dikasih ke saya supaya nanti saya ini bisa multitasking semua bidang dan sebagainya. Sudah mungkin mengerti. Selalu melihatnya dari sudut pandang positif. Ketika itu masih dalam hal-hal yang menurut kita standar kita masih wajar, kita masih bisa bertahan. Tapi kalau misalnya satu hal yang di luar kewajaran ya bukan
bukan permasalahan pekerjaan lagi, misalnya ada di luar masalah pribadi fisik, mungkin pribadi, dan itu menurut kita udah nggak bisa ditoleransi. Ya mungkin pilihan terakhir adalah tapi selagi itu mungkin masih masalah pekerjaan aja, nikmati prosesnya. Ya, betul sekali, karena itu proses adalah guru terbaik sih sebenarnya dengan pengalaman itu. Oh, tapi Bu, ini ada yang menarik kan, kata Ibu tadi melihat dari sisi positif. Apakah nggak jadi toxic positivity, Bu? Sebenarnya kan kita bisa menilai itu sudah masuk kategori toksik atau itu masih kategori proses pembelajaran. Kita sebenarnya bisa menilai. Kita kan nggak mungkin orang proses masuk ke dunia kerja itu ada wawancara. Biasanya bahkan ada yang kita itu secara psikologi itu ada tes untuk kemudian mengambil keputusan. Biasanya kayak gitu. Kita tidak mungkin lolos fase itu ketika memang kita bukan orang yang pantas. Dan saya yakin orang-orang yang diterima di dalam dunia kerja, walaupun tidak 100% ya, mungkin 80% itu adalah orang-orang yang sudah mampu memanage, sudah mampu untuk kemudian kerja tim dan sebagainya. Ketika dia dihadapkan pada posisi bahwa ini antara toksik kah atau ini enggak, proses, itu dia sudah mampu untuk membedakan tadi. Gitu. Karena ya sampai sekarang itu jadi kata yang populer banget tuh, toxic positivity. Oh, dikit-dikit toxic positivity. Oh, ayo semangat, padahal bilangnya itu toxic dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya penurunan, kayak misalnya kita udah nggak semangat kerja gara-gara itu dan sebagainya, bisa mungkin kita konsultasi gimana ini ya. Berarti memang bisa jadi itu udah masuk ke toksik, jadi bisa jadi langkah itu walaupun mungkin belum masuk ke fisik ya, belum masuk ke pribadi, tapi masih di lingkungan kerja, ya mungkin itu adalah langkah terakhir. Tapi jangan di awal itu sudah mengambil langkah itu terlalu cepat. Sudah berpikir negatif tadi ya, Bu? Ya paling enggak misalnya sudah kejadian harus konsultasikan dulu, komunikasikan lagi. Mungkin kepada teman-teman yang lebih tua atau misalnya di tempat kerja yang lain tapi punya pengalaman yang sama. Atau misalnya ke psikolog mungkin bisa. Itu menjadi salah satu langkah untuk bercerita aja sih gimana ini, melihat dari bagaimana sih orang lain memandang memandang kejadian yang menimpa dia. Mungkin kalau mencari orang lain pendapat dan referensi tadi ya, Bu. Betul sekali. Oke, udah dijawab semua tuh pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah kata Ibu. Nah, kalau Sobat Kreasi belum puas dengan jawaban dari Ibu Asti atau narasumber kita, bisa banget tuh langsung aja masuk nanti ke kolom komentar. Nanti bakal kita terusin ke Ibu Asti. Jadi bisa dijawab mungkin secara email, secara WhatsApp atau dan lain-lain. Oke, Bu. Mahasiswa bisa dijawab lewat kuliahan ya. Kita rupanya udah masuk ke menit-menit akhir nih. Aduh. Saya sedih loh. Wah, tadi mana? Memang ini ya, kalau sudah berbicara dan nyaman itu akan terasa cepat. Wah. Susah ya. untuk berhenti itu susah ya. Berarti tadi kita udah ngomongin tentang organisasi, terus juga tentang adaptasi di lingkungan baru, bahwa organisasi itu penting dan harus kita sendiri yang tahu seberapa sih prioritas kita. Karena kita ya apalagi masih kuliah ya, harus tahu kapan kita kuliah, harus tahu kapan kita organisasi, dan juga mungkin adaptasi tadi apalagi buat teman-teman yang baru bukan dari orang sini. Kayak Ibu Asti kan, Ibu Asti orang Makassar, punya budaya yang berbeda. Yang tadi Ibu bilang tadi melebur dan menikmati prosesnya. Karena pastinya kalau kita baik sama orang lain juga, orang lain pasti akan mengebantu. Nah, kayak gitu. Oh ya, mungkin ada Bu tips-tips, ada 3 kunci agar kita mudah beradaptasi. Sebenarnya simple tipsnya. Pertama jalankan komunikasi. Jalankan komunikasi. Yang kedua, seperti yang sudah bahas tadi ya, pokoknya rendahkan ego kita. Rendahkan ego. Dan yang ketiga, selalu positive thinking. Selalu positive thinking. Itu. Husnuzon. Keren. Husnuzon. Oke, seru banget. Tadi kita udah bincang-bincang berapa menit nggak tahu ya. Nanti tapi jangan sampai Sobat Kreasi nontonnya di skip karena padat banget nih dari awal sampai akhir kita ngomongin masalah organisasi dan juga adaptasi di lingkungan kerja baru atau mungkin di lingkungan baru. Nah, pada episode kali ini tentunya udah banyak banget yang kita bicarain, dan terima kasih banyak ya buat Ibu Asti. Sama-sama, terima kasih udah meluangkan waktunya, udah bersedia hadir di sini dan juga sharing-sharing. Karena pengalaman itu mahal dan ini pengalamannya gratis. Udah dibagiin ke teman-teman dan semoga juga bermanfaat. Amin. Terima kasih juga ya buat Sobat Kreasi yang udah setia nonton podcast kali ini sampai akhir. Nantikan ya episode-episode berikutnya podcast Ruang Kreasi Komunikasi itu, dan jangan lupa di like video ini, terus komen di bawah, dan juga subscribe YouTube channel kita Komunikasi ULM. Oh ya, jangan lupa belnya dicentang. Nah, biar Sobat Kreasi bisa update tentang podcast-podcast kita. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya Sobat Kreasi. Kita akan next lagi di episode lanjutannya di Ruang Kreasi Komunikasi. Dadah!